terhadap fungsi suhu. Dengan alat dan bahan, pertama alatnya adalah timbangan, yang kedua saringan, yang ketiga sendok, dan ada 3 gelas dengan penomoran 1, 2, dan 3. Ada juga tempat sisa, ini nanti kalau ada sisa air, kemudian ini ada gula, garam, dan air. Airnya nanti masing-masing gelas adalah 200 ml. Kemudian nanti garam yang dipakai juga hanya 30 gram, dan gula yang dipakai adalah 30 gram juga. Yang pertama, masukkan air 200 ml ke masing-masing gelas. Kemudian memasukkan air pada gelas 2 ke dalam lemari es selama 60 menit. Selanjutnya memasukkan air pada gelas 3 ke dalam microwave, kemudian disetel selama 3,5 menit. Kemudian diangkat kembali. Menimbang gula hingga mencapai 30 gram. Didapatkan 30 gram, tuang gula ini ke dalam gelas 1 pada yang mengandung air dengan suhu normal. Selanjutnya mengaduk air pada gelas 1 selama 10 detik. Kemudian diamkan selama 5 menit. Selanjutnya setelah 5 menit menuangkan campuran gula dan air ini ke dalam tempat sisa. Nanti ukur melalui saringan ini berapa gula yang terendapkan. Selanjutnya adalah menimbang gula sisa ini dengan timbangan. Kemudian diamati berapakah gula yang tersisa. Didapatkan bahwa gula yang tersisa di sini terdeteksi 10. Untuk garam, masukkan pertama air 200 ml ke gelas 1 yang mana mengandung air biasa. Kemudian mengambil garam dan dilakukan penimbangan hingga didapatkan garam 30 gram. Selanjutnya memasukkan garam 30 gram ini ke dalam gelas 1. Kemudian aduk garam 30 gram ini di dalam air selama 10 detik. Kemudian diamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan 5 menit, saring campuran atau larutan garam dan air ini ke dalam tempat sisa. Juga didapatkan nanti endapan garam yang tersisanya. Kemudian timbang sisa garam ini ke dalam timbangan. Kemudian melihat dalam timbangan berapakah garam yang tersisa. Berdasarkan timbangan yang tersedia, didapatkan sekitar 3-4 gram garam yang tersisa. Mengambil gelas 2 yang telah didinginkan di dalam lemari pendingin selama 60 menit. Selanjutnya melakukan penimbangan terhadap gula, diharapkan dengan jumlah 30 gram. Selanjutnya memasukkan gula 30 gram ini ke dalam gelas 2 yang berisi air dingin.
Selanjutnya melakukan proses pengadukan terhadap gelas 2 yang berisi air dingin dan gula selama 10 detik. Setelah itu didiamkan selama 5 menit. Diamkan 5 menit. Larutan gula dan air dingin dalam gelas nomor 2 ini dilakukan penyaringan. Selanjutnya sisa gula ini ditimbang untuk diukur berapa massa yang tersisa. Kemudian dilihat berapakah gula yang tersisa dari gelas 2 yang mengandung air dingin tadi. Didapatkan ya sekitar hampir 15 gram gula yang tersisa dari gelas 2 tadi. Selanjutnya memasukkan garam sebanyak 30 gram ke dalam gelas 2. Namun sebelumnya dilakukan penimbangan dulu terhadap garam agar dimasukkan untuk didapatkan hasil 30 gram. Sudah didapatkan garam sebanyak 30 gram. Selanjutnya garam 30 gram ini dituangkan ke dalam gelas 2 yang mengandung air dingin yang telah didinginkan di dalam lemari pendingin selama 60 menit. Selanjutnya dilakukan proses pengadukan pada gelas 2 yang mengandung garam dan air dingin selama 10 detik. Itu diamkan larutan air dan garam ini selama 5 menit. Selanjutnya setelah larutan air dan garam pada gelas 2 ini diamkan selama 5 menit, dilakukan proses penyaringan untuk mendapatkan garam sisa dari gelas 2 ini. Selanjutnya timbang berapa massa dari garam sisa dari gelas 2. Dilihat berapakah massa garam dari gelas 2 yang tersisa. Didapatkan 10 gram garam tersisa dari campuran air dan garam, dimana pada gelas 2 ini air yang digunakan adalah air dingin. Mengambil air pada gelas 3 dari microwave setelah dipanaskan. Selanjutnya mengambil gula untuk dimasukkan ke gelas 3 yang mengandung air yang panas. Gulanya 30 gram. Selanjutnya menuangkan gula 30 gram ini ke gelas 3 yang mengandung air panas. Setelah itu lakukan pengadukan selama 10 detik dan diamkan gelas 3 yang mengandung air panas dan gula ini dalam waktu 5 menit. Setelah didiamkan 5 menit, gelas pada gula 3 ini akan dilakukan proses penyaringan. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan jumlah gula yang terendapkan. Selanjutnya melakukan pengukuran jumlah gula yang terendapkan dari gelas 3 yang mengandung air panas ini. Kemudian dilakukan pengukuran berapakah jumlah gula yang terendapkan dari gelas 3 yang mengandung air panas tadi. Dan ternyata didapatkan bahwa jumlah gula yang terendapkan kisaran 4-5 gram. Menuangkan 200 ml air ke dalam gelas 3 untuk mendapatkan campuran garam dan air. Pada gelas 3 ini air yang tersedia adalah air panas. Selanjutnya melakukan penimbangan pada garam untuk didapatkan 30 gram garam. Selanjutnya garam tersebut dimasukkan ke dalam gelas 3 yang mengandung air panas.
campuran garam dan air panas ini pada gelas 3 dilakukan pengaduk selama 10 detik. Ditunggu selama 5 menit. Selanjutnya melakukan penyaringan, masukkan air dan garam dari gelas 3 yang mana tersusun atas garam dan air panas. Kemudian menimbang garam sisa tersebut hingga didapatkan garam sisa, tampaknya tidak ada garam sisa. Kesimpulan dari praktikum kali ini mengenai kelarutan dan hubungannya dengan fungsi suhu, didapatkan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, maka kelarutan akan semakin tinggi juga. Bukti di mana garam dan gula ketika suhunya lebih tinggi pada air yang dengan suhu lebih tinggi didapatkan kelarutannya tinggi, sehingga jumlah garam yang tersisa ataupun gula yang tersisa lebih sedikit ketimbang air yang bersuhu tinggi. Sehingga sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.